Halo brosis, welcome back to Metals TV. Nah, pada kali ini kita bakal sharing-sharing santai aja ya. Jadi, untuk brosis yang sekarang lagi di semester 1, 2, ataupun yang lagi mau masuk fakultas kedokteran, kayaknya perlu banget nih tahu tentang hal ini. Ini adalah 5 tanda kalau misalnya kita kurang cocok untuk menjadi mahasiswa kedokteran. Oke, tanda yang pertama itu adalah nggak sabaran. Nah, tentunya kita tahu ya brosis, kita sebagai mahasiswa kedokteran itu pasti pendidikannya lebih lama nih dibandingkan teman-teman SMA kita yang lain. Kalau teman-teman SMA yang lain mungkin sekitar 4 tahun, jadi di umur 22 atau 23 mereka udah habis lulus langsung kerja. Nah, tapi kalau kita itu harus melewati proses yang panjang, pendidikan selama 6 tahun minimal, itu udah termasuk internship ya, dan itu perlu ketekunan yang sangat tinggi. Jadi kita perlu mengetahui apa nih yang membuat kita nyaman di kedokteran, yang akhirnya membuat kita tekun belajar dari kita preklinik sampai pun internship. Nah, ketekunan ini juga sebenarnya sangat penting sebagai mahasiswa kedokteran, karena di kedokteran kita dituntut untuk belajar seumur hidup ya. Walaupun kita udah selesai kuliah, udah selesai pendidikan kedokteran, tapi kita diminta untuk tetap belajar update ilmu. Karena ilmu kedokteran itu sangat berkembang dengan cepat. Maka dari itu, ketekunan itu sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa kedokteran. Nah, selanjutnya yang kedua, nggak suka tentang matematika ataupun pelajaran eksak. Nah, pastinya dulu kita ini ya, di kedokteran dibilang, aduh mau masuk FK aja karena nggak suka matematika misalnya. Nah, ternyata itu mitos ya. Di FK ternyata itu kita tetap bakal ketemu tentang hitung-hitungan, dan nggak sedikit juga kita ketemunya. Nah, itu jadi ilmu matematika kita untuk hitung-hitungan itu ternyata juga tetap perlu ya untuk kita sebagai mahasiswa kedokteran. Jadi sedikit banyak ya kita perlu untuk suka nih terkait hitung-hitungan. Ada beberapa contoh kasus kalau misalnya nanti di kedokteran teman-teman bakal ketemu menghitung-hitung. Yang paling simple itu indeks massa tubuh ya, atau status gizi. Itu kan kita perlu menghitung dari berat badan per tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, itu aja udah hitung-hitungan. Ataupun yang lain-lain seperti mengoplos obat vial. Jadi kan nanti kalau brosis di rumah sakit nih, itu bakal kalau mau injeksi pasien itu pasti bakal ketemu kayak alat, kayak obat vial. Vial itu bentuknya kayak botol gitu. Nah, nanti ada di foto di sini ya. Nah, ada vial ataupun ampul. Biasanya kalau vial itu terkadang di dalamnya tuh isinya bubuk. Nah, di bubuk itu ya perlu dioplos. Jadi ada bubuk dikasih cairan, terus dihitung cairannya, lalu kita hitung dari cairan itu bakal diinjeksi ke pasien berapa mili. Nah, itu kan ternyata juga hitung-hitungan, dan terkadang memang butuh hitungan dengan cara cepat gitu. Ataupun nanti pas lagi jadi dekoas, itu kan kita bakal memberikan ini ya, cairan infus. Misalnya nanti kasih ringan laktat atau natrium chloride 0,9%. Itu kan kita bakal hitung nih, namanya TPM, tetes per menit. Nah, kita bisa hitung tuh kira-kira kalau misalnya tetesannya secepat ini atau berat badannya seberat ini, kita bakal kasih berapa TPM ke pasien. Nah, itu semua hitung-hitungan dan masih banyak lagi. Jadi kalau untuk brosis yang nggak begitu suka matematika, yuk tetap kita belajar lah dikit-dikit. Selanjutnya, nggak punya mental yang kuat. Nah, ini penting banget ya, karena kalau preklinik mungkin kita lebih kayak ujian, mentalnya tuh teruji pas lagi ujian praktek ya. Karena ujian praktek kan kita ada probandus, jadi pasien bohongan. Jadi kita bakal anamnesis, PF, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang di depan penguji. Nah, itu perlu banget tuh mental yang kuat pas lagi ujian skill lab. Ataupun setelah skill lab kita bakal ada namanya OSCE nasional ya kalau di akhir ujian kedokteran. Nah, itu perlu banget tuh kita memiliki mental. Karena kita di situ kan bakal ada lewatin 13 tase tuh, 13 ruangan, dan misalnya kita kasih contoh kasusnya kita itu tentang pemasangan NGT lah. Misalnya kita masuk ke satu ruangan, kita disuruh ujian pasang NGT. Tapi di ruangan itu tuh pas kita buka pintu, pas pintu ujian kita buka, itu di situ nggak cuma ada alat NGT aja. Di situ ada alat yang lain gitu. Ada alat pemasangan kateter ataupun alat-alat rectal tuse dan lain-lain lah, banyak di situ. Jadi banyak alat dan juga ada pengujinya. Nah, di situ mental kita diuji ya, dimana kita nggak boleh panik di dalam situasi apapun. Nah, selain ujian-ujian nanti pas teori, itu pastinya kan kita selama koas ya, selama koas ataupun internship itu selain kita harus ikutin konsulen, mungkin ya sesekali kena marah, ataupun nanti ada ini di IGD kayak kasus yang gawat dan kita perlu penanganan cepat, itu kita perlu mentalnya kuat agar kita bisa memberikan terapi dan diagnosis yang tepat dan cepat ke
ke pasien emergency. Jadi perlu nih kita latihan terkait mental kita juga. Dan yang keempat itu merupakan tidak memiliki attitude yang baik. Jadi di kedokteran itu kita sangat sangat ketat akan peraturan-peraturan, mulai dari peraturan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan ataupun dari kedokteran. Biasanya kita punya etik dokter juga. Nah, jadi memang kita sebagai dokter itu perlu menjaga marwah profesi kita agar bisa menjadi panutan masyarakat. Maka dari itu kita perlu memiliki attitude yang baik. Jadi kalau misalnya kita tipe orang yang nggak begitu suka diatur-atur ataupun mengikuti peraturan, itu kemungkinan besar ya tidak begitu cocok, karena kita harus mengikuti aturan etik ataupun aturan hukum yang ada gitu. Nah, attitude yang baik itu juga kita perlukan selama kita pendidikan ataupun saat udah lulus. Karena kenapa? Saat kita pendidikan kita perlu belajar ya langsung ilmunya dari senior kita, tentunya dari konsulen ataupun perawat, dokter umum yang ada di rumah sakit. Nah, itu kita memerlukan kayak attitude yang baik selama kita pendidikan agar kita bisa mendapatkan ilmu dari senior-senior kita. Tapi kalau misalnya kita nggak memiliki attitude yang baik, tata krama lah di rumah sakit, ataupun paling simple, on time saat ada penugasan. Misalnya kita harus datang jam 7, nah ya kita harus bisa on time gitu. Attitude seperti itu harus kita jaga supaya kita bisa menjadi dokter yang baik, karena juga dokter diatur dengan peraturan, dan kita perlu juga untuk mendapatkan ilmu dari selama pendidikan. Nah, yang terakhir itu paling penting itu nggak follow Metros ID. Karena kalau misalnya dengan kita follow Metros ID, kayak misalnya sekarang Brosis mendapatkan 4 hal yang kiranya kita nggak cocok menjadi mahasiswa FK. Nah, dengan kayak gini kita menambah wawasannya dan tentunya bisa kita praktekkan di kehidupan kita selama kita pendidikan kedokteran. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng. Oke, jadi itu 5 hal yang bisa menjadi tanda-tanda kita nggak cocok ya sebagai mahasiswa FK. Tapi tentunya semua itu relatif, tapi selama kita mau belajar dan terus beradaptasi, pastinya kita bisa kok menjadi dokter kelak yang baik dan 7 star dokter. Oke, buat Brosis yang lagi berjuang masuk ke Fakultas Kedokteran, May didoain buat segera lolos dan join di Fakultas Kedokteran. Dan buat Brosis yang lagi struggle mungkin selama pendidikan di preklinik dan koas ataupun internship, tetap semangat. Pastinya usaha keras kita akan membuahkan hasil di kemudian hari. Baik, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan semangat terus buat pendidikan ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Prepare Doctor.